Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Semarak kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia benar-benar memang merdeka. Jiwa raga kita merdeka. Merdeka seutuhnya, merdeka selamanya, dan merdeka senantiasa. Ketika kita mensyukuri makna kemerdekaan, tentu kita sadar bahwa Indonesia ini butuh masa depan yang cerah, butuh masa depan yang baik untuk supaya negara kita semakin maju dan semakin berjaya. Kita berterima kasih sekali kepada para pahlawan kemerdekaan yang sudah memperjuangkan dengan berdarah-darah sampai pada titik kita merdeka 17 Agustus 1945. Dan perayaan kemerdekaan itu sebetulnya hanya secara seremonial saja dilakukan oleh instansi pemerintah. Tapi ada makna yang lebih dalam dari sekedar hanya perayaan-perayaan kemerdekaan atau juga peringatan-peringatan kebahagiaan karena kemerdekaan kita dengan lomba-lomba dan kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang hura-hura. Tidak apa-apa, itu hanya sekedarnya saja. Luapan kegembiraan itu penting. Silahkan dilakukan pesta-pesta kemerdekaan, dilakukan kegiatan-kegiatan untuk mensyukuri makna kemerdekaan, itu tidak apa-apa. Tapi ada hal yang lebih krusial, yang lebih utama, yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah untuk mengisi kemerdekaan itu. Apa itu? Yaitu tentang membangun dan mewujudkan pendidikan nasional yang benar-benar dapat diharapkan untuk mencetak generasi bangsa yang lebih baik dan lebih membanggakan, terutama generasi bangsa yang berakhlakul karimah, yang cerdas, yang mampu membangun negaranya. Teman-teman, khususnya di dunia pendidikan, ada kriteria sukses bagi seorang pendidik. Kalau pendidik di tingkat TK, itu kita tidak perlu kemudian mempunyai target-target yang muluk-muluk terhadap anak-anak kita. Jadi ini mungkin menjadi masukan kita bersama. Seorang guru di tingkat kelompok bermain atau PAUD atau di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, itu cukup guru yang bisa sayang kepada murid-muridnya, mampu mendengarkan saat mereka bercerita, kemudian mampu mengajak mereka bercanda dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, bercanda yang bersahaja. Seorang guru yang mau memeluk dan mencium anak didiknya dengan penuh kasih sayang dan ketulusan, seorang guru yang mau mendengarkan celoteh-celoteh ceria anak-anak, cerita-cerita yang menyenangkan dari anak-anak mereka, dan seorang guru yang mampu sabar dan tekun mendampingi anak-anak bermain sesuai dengan usianya. Nah, soal kemudian apa hasil dari pencapaian pendidikan di tingkat taman kanak-kanak atau di tingkat playgroup atau di tingkat kelompok bermain adalah anak-anak yang berani, cekatan, mandiri, dan juga anak-anak yang kenal agama sejak dini. Orang tua tidak perlu mempunyai target yang muluk-muluk, anakku harus bisa membaca, menulis, tidak. Karena pada saat usia, pada saat perkembangan motoriknya nanti memang sesuai dengan usianya, mereka akan otomatis bisa membaca dan menulis. Untuk itu, anak-anak yang cenderung disekolahkan di usia dini, itu pendidiknya harus mampu menyelami. Anakku ini, murid-muridku ini, karakternya bagaimana, butuhnya apa. Karena mereka baru mulai pertama kenal dengan sekolah, mulai pertama kenal dengan yang namanya guru, mulai pertama kenal yang namanya teman-teman di luar circle-nya di rumah. Nah, inilah bagaimana mereka mempunyai kesan guru yang baik, guru yang humoris, guru yang bersahaja, guru yang familiar, yang memeluknya, menciumnya dengan penuh kasih sayang. Oh, ternyata di luar orang tuaku, papa mamaku, guruku juga sayang loh sama aku. Ternyata susku juga sayang loh sama aku. Ternyata di sana-sana itu banyak orang-orang yang baik yang aku temuin. Ini anak-anak harus tahu. Untuk itu, mari, meskipun sepele, hanya sekolah tingkat taman kanak-kanak, tapi mestinya pemerintah tahu bagaimana pentingnya peran guru di pendidikan anak usia dini.
bagaimana pentingnya sarana prasarana yang memadai di dunia pendidikan anak usia dini. Jangan sepelekan. Sangat prihatin sekali ketika ada TK, baik TK swasta maupun TK Pertiwi yang kelasnya hanya 10 kali 5 meter, tapi di situ ada 80 anak lebih belajar dan gurunya cuma 2 karena keterbatasan anggaran, keterbatasan biaya, dan di situ kepala desanya diem saja, dinas pendidikannya diem saja. Jangan seperti itu. Prioritaskan pendidikan itu. Isi kemerdekaan ini dengan memprioritaskan kualitas pendidikan bangsa dimulai dari pendidikan anak usia dini. Justru anak-anak ini penting diperhatikan. Bagaimana sebuah kota kabupaten ini menjadi kota yang layak anak. Ada tempat bermain, ada tempat berceria-ceria, ada tempat bersosialisasi dengan sesama anak usia dini. Semua dicukupi. Jangan sampai justru kita pemerintah ini senang membangun taman-taman yang digunakan yang tidak semestinya. Misalnya mestinya bikin playground di semua kawasan, semua desa itu ada satu tempat, disediakan berapa lahan itu sebagai tempat untuk bermain anak, mereka mengeksplor dunianya. Budayakan permainan-permainan tradisional yang sejak dulu ada itu mulai diulas kembali, mulai dimunculkan kembali kearifan lokal itu. Anak-anak dikenalkan dengan budaya-budaya Nusantara sejak usia dini. Pemerintah daerah mestinya melihat, memonitor bagaimana sih kualitas dari SDM pendidik anak usia dini dan juga sarana prasaranya. Dimulai dari situ. Beri kecukupan terhadap generasi-generasi kita dimulai dari pendidikan anak usia dini. Tentu berbeda juga ketika kurikulum yang ada di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Ketika di usia SD atau MI, yang dibutuhkan itu apa sebetulnya anak-anak ini? Anak-anak dimulai dengan pengenalan teori-teori kependidikan. Untuk itu perlu juga kegiatan-kegiatan yang menstimulan mereka, yang membuat mereka itu semakin paham arahnya. Jadi di usia SD atau MI mereka sudah ingin tahu, sudah paham aku besok itu mau jadi apa. Itu mereka sudah terekam di sini. Aku besok kepengen jadi seperti guruku, aku kepengen seperti ayahku, aku kepengen seperti ibuku, aku kepengen menjadi petani, aku kepengen menjadi pedagang, aku kepengen menjadi pengusaha. Itu di negara-negara maju itu sudah terkonsep di pendidikan dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Caranya bagaimana? Jangan hanya anak-anak ini dididik di dalam ruangan kelas. Dengan kurikulum merdeka ini kan anak-anak diberi pilihan untuk aku pengen seperti ini loh Bu Guru ya. Mudah guru mendampingi, mengarahkan bagaimana mereka itu suka dengan passionnya, menemukan jati dirinya, menemukan masa depannya sejak di pendidikan sekolah dasar. Nah, peran serta dari dinas pendidikan. Sampai ada SD kok atapnya roboh, sampai ada SD pagernya 10 tahun nggak pernah dicat, sampai ada SD yang halamannya kerikil-kerikil tok lincip-lincip, sampai naik liwat itu sepatunya wes regane murah kecoblos-coblos. Ya kasihan banget dong. Sampai ada SD belum punya perpustakaan, sampai ada SD papan tulisan sudah rupane wes 3 tahun, petang tahun nggak diganti. Ini harus diperhatikan. Bahkan performan seorang guru juga harus diperhatikan oleh dinas pendidikan. Didoktrin, dididik bagaimana sih sikap dan penampilan dari seorang guru yang menjadikan anak itu betah di kelas, betah bersekolah, mau bertanya, mau berdiskusi dengan gurunya. Ini peran serta pendidikan. Dunia pendidikan kita adalah masa depan bangsa kita. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan benar-benar kita menjalankan profesi kita sebagai seorang pendidik. Ini adalah benar-benar pengabdian mencetak generasi bangsa yang baik. Guru sekarang ini tidak boleh kuper. Guru saat ini harus banyak referensi, harus banyak pengalaman, harus banyak membaca. Jangan sampai ada seorang guru, saiki perpustakaan nggak payu, salah dan keliru. Justru setiap SDMI harus ada perpustakaan dan anak-anak diwajibkan berapa kali secara kontinu itu datang ke perpustakaan membaca, mengamati, kemudian pokoknya memegang buku. Anak-anak dibiasakan senang sama buku. Jangan di era medsos, di era internet terus anak-anak lupa kepada bukunya. Ingat bahwa Al-Quran itu ada satu surat Al-Fatihah yang namanya pembuka dan juga Ummul Kitab. Jadi
kita saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu juga dawuhnya adalah Iqra, bacalah. Untuk itu dari sekolah SD, MI semuanya pemerintah harus mengupayakan ada perpustakaan sekolah. Ini penting supaya anak-anak tetap rajin membaca, dan guru-guru juga harus mengeksplor dirinya supaya kaya pengalaman, kaya referensi, anak-anaknya dididik dengan baik. Ketika mereka di usia SMP atau sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, itu anak-anak sudah paham sikap, akhlak, kesantunan, dan tabiat yang baik. Sikapnya terhadap guru, sikapnya terhadap orang tua, sikapnya terhadap sesama teman. Dan ketika mereka SD sudah mampu untuk menerjemahkan masa depannya dalam pola pikirnya, aku nanti kepengen seperti ini. Di usia SMP mereka sudah langsung mengarah, aku nanti tamat SMP itu ya mau ke SMK, mau ke SMA, mau ke aliyah, karena tujuanku ini. Kalau aku kepengen jadi ustadz berarti aku harus kesini, harus masuk pesantren misalnya. Ini pola yang harus didoktrinkan kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa membebaskan kemudian ben sak karepe, ya tidak. Memang anak itu diarahkan, didampingi. Kalau mereka belum paham, mereka harus distimulan. Kemudian mereka harus punya respon terhadap apa yang kita diskusikan. Anak-anak SMP, anak-anak MTS ini sekarang ini masih asik dengan dunia-dunia apa itu yang semu, itu sangat disayangkan. Karena eranya bukan era males-malesan ya sekarang ini. Apabila mereka sudah dibebaskan bermain secara totalitas di usia pendidikan anak usia dini, kemudian di sekolah dasar maupun MI mereka sudah terdoktrin mau seperti apa konsep hidupnya kelak. Pada saat mereka di SMP mereka sudah tahu pilihannya ke depannya. Nah, di SMA dan SMK inilah mereka sudah mampu menentukan masa depannya. Jangan sampai kita sebagai pendidik terlambat menyadari itu. SMK itu dicetak menjadi generasi yang siap kerja, bukan generasi yang hanya sibuk mencari kerja. Kalau siap kerja, mereka sudah siap. Oh, aku pengen jadi petani karena bapak ibuku punya sawah banyak. Oh, aku kepengen jadi karyawan di perusahaan sampai kemudian menjadi punya karir yang jelas. Oh, aku kepengen jadi ASN. Oh, aku kepengen jadi tentara. Oh, aku kepengen jadi polisi. Oh, aku kepengen jadi pengusaha. Aku kepengen jadi pedagang. Mereka sudah punya konsep yang jelas pada usia SMA atau SMK. Jangan sampai SMA SMK itu mereka masih asik bermain, karena pada saat TK mereka tidak diperbolehkan bermain. Ketika usia menengah ke atas mereka masih senang main-main, karena apa? Masa kecilnya tidak dibebaskan bermain, fasilitas permainan nggak ada, gedungnya saja sempit, mereka tidak pernah diajak jalan-jalan, mereka tidak dikenalkan dunia, sehingga pada usia yang harusnya sudah mulai produktif, mereka masih asik bermain karena masa kecilnya kurang bahagia. Ini tidak boleh. Pendidik harus menyadari itu. Apa sih hak yang harus saya berikan kepada anak-anak yang kita sayangi ini? Karena pendidikan kita menentukan masa depan bangsa kita. Di dunia maju memang anak-anak usia 20-25 tahun sudah kaya raya, sudah produktif, sudah punya penghasilan yang besar karena konsepnya sudah jelas. Pada saat kecil memang orang tua membebaskan, memfasilitasi mereka bermain. Kita kemarin tahu ya, seorang Putri Aryani yang punya keterbatasan, dia tidak bisa melihat, tetapi bagaimana orang tuanya mampu mendampingi sampai dia sukses menjadi seorang penyanyi dan berkiprah di dunia internasional. Ini juga harus kita apresiasi. Artinya apa? Orang tua itu tahu kekurangan dan keterbatasan anaknya, dan orang tua tahu kelebihan dan keistimewaan yang dipunyai anaknya, sehingga mereka berusaha mendampingi dan membuat seorang Putri Aryani ini percaya diri dan mau mengeksplorasi bakat-bakat yang dipunyainya meskipun dia punya keterbatasan. Nah, untuk itu mari kita sebagai pendidik mengenali bakat dan passion dari anak-anak didik kita dan memfasilitasi mereka menikmati dunianya sesuai dengan usianya.
pendidik di usia TK, pendidik di usia SD, pendidik di usia SMP, pendidik di usia SMA atau SMK. Kita tahu peran dan fungsi kita. Karena kita tahu, kita sadar bahwa anak-anak didik kita inilah masa depan bangsa. Salam kemerdekaan, salam persatuan, dan mari kita jadikan pendidikan di Indonesia ini pendidikan yang sangat bermutu dan berkualitas untuk mencetak generasi bangsa. Jangan sampai salah menempatkan orang sebagai kepala dinas pendidikan, jangan sampai salah menempatkan orang sebagai kepala sekolah, jangan sampai salah menempatkan orang sebagai guru-guru penggerak, dan jangan sampai salah menempatkan orang sebagai pendidik sesuai dengan usianya. Salam bahagia, salam sejahtera. Salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.